Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi. Serta syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kasih atas rahmat dan penyertaannya. Kegiatan KTKC dengan tema menjaga kekudusan nama Tuhan dalam kehidupan sehari-hari dapat dipersiapkan dan dilaksanakan dengan baik. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, dalam kehidupan sehari-hari kita sering menyebut nama Tuhan dalam doa, nyanyian, percakapan, bahkan dalam ungkapan spontan saat terkejut atau marah. Namun, pernahkah kita sungguh menyadari bahwa nama Tuhan adalah kudus dan mulia? Namanya bukan sekedar kata, melainkan ungkapan kehadiran dan kasih Allah sendiri di tengah kehidupan kita. Melalui KTKC ini kita diajak untuk merefleksikan kembali bagaimana sikap kita terhadap nama Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, serta bagaimana kita dapat menjadi pribadi yang memuliakan nama-Nya melalui perkataan dan perbuatan. Maka melalui KTKC ini, marilah kita bersama-sama belajar untuk semakin menghormati dan menguduskan nama Tuhan dalam setiap perkataan dan tindakan kita. Cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya semoga Tuhan bersihkan kita sekarang dan selama-lamanya. Ya Tuhan, Allah yang Maha Kudus, kami bersyukur kepada-Mu karena Engkau telah memanggil kami menjadi anak-Mu. Nama-Mu kudus dan luhur melampaui segala nama, namun Engkau begitu dekat dengan kami dalam kehidupan sehari-hari. Seringkali kami menyebut nama-Mu, tetapi belum selalu dengan hormat dan kasih yang pantas. Ampunilah kami bila melalui kata-kata, tindakan, dan sikap kami yang kurang menjaga kekudusan nama-Mu. Pada pertemuan KTKC ini, bukalah hati dan budi kami. Ajarlah kami untuk menyebut nama-Mu dengan beriman, takut, dan cinta. Mampukan kami untuk tidak hanya memuliakan nama-Mu dengan bibir, tetapi juga dengan hidup yang jujur, setia, dan penuh kasih. Semoga Roh Kudus-Mu menuntun kami agar dalam setiap perkataan dan perbuatan nama-Mu semakin dimuliakan. Sebab Engkaulah Tuhan yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita bersama-sama mendengarkan cerita yang berjudul Nama Tuhan di Bibir dan di Hati. Saya minta seorang untuk Di sebuah sekolah ada seorang anak bernama Rian. Ia rajin berdoa dan sering berkata, "Ya Tuhan," setiap kali terkejut, marah, atau bercanda dengan teman-temannya. Bagi Rian, itu sudah menjadi kebiasaan. Suatu hari, guru agama menjelaskan tentang berita kedua. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan tidak hormat. Guru itu bertanya, kalau kita menyebut nama Tuhan hanya karena kaget atau marah, apakah itu bentuk penghormatan? Rian mulai berpikir,
Ia sadar selama ini ia sering menyebut nama Tuhan tanpa kesadaran dan tanpa rasa hormat. Bahkan kadang ia menggunakan nama Tuhan saat bercanda atau mengubah. Sepulang sekolah, Rian mencoba berubah. Ketika ia kesal, ia menarik nafas dan berkata dalam hati, "Tuhan, tolong aku." Ia belajar menyebut nama Tuhan dalam doa, dalam pujian, dan dalam rasa syukur. Beberapa minggu kemudian, temannya berkata, "Rian, kamu sekarang jarang sekali menyebut nama Tuhan sembarangan." Rian tersenyum dan menjawab, "Karena nama Tuhan itu kudus. Aku mau menyebutnya dengan hormat, bukan sembarangan." Sejak itu, Rian sadar bahwa menjaga kekudusan nama Tuhan bukan hanya soal kata-kata, tetapi juga tentang hidup yang mencerminkan kebaikan Tuhan. Baik, terima kasih kepada saudara Jenny yang telah membacakan ceritanya. Selanjutnya, di sini saya sudah membalik beberapa pertanyaan konkret. Pertanyaan yang pertama, setelah kita mendengar cerita di atas, bagaimana perasaan saudara-saudari tentang Rian? Setelah kita mendengarkan cerita tadi, bagaimana perasaan saudara-saudari tentang kisah dalam cerita tersebut? Baik, dan saya sudah mendengar cerita tadi tentang Rian tadi yang sering menyebut nama Tuhan setiap kali menyampaikan kata-kata. Tetapi saya merasa terharu karena dia berubah setelah dia mendapat pelajaran dari guru agama yang tersebut, sehingga dia tidak menyebut nama itu lagi. Dan saya sangat terharu ada perubahan dalam diri. Terima kasih kasusnya. Mungkin ada lagi yang dari saya dan cerita yang tadi. Bagi saya sangat terharu dan juga berkesan karena mungkin juga masuk dalam kehidupan sehari-hari juga kadang saya bakal menyebut nama Tuhan juga kadang saat kaget atau saat emosi dengan teman. Lalu cerita ini mungkin bisa menjadi sebuah pelajaran agar bisa sedikit mengurangi atau saat mau sebelum itu bisa ingat lagi cerita ini. Terima kasih saudara. Ada lagi dari saya. Rasanya adalah setelah mendengar cerita tadi bagaimana kisahnya, saya merasa ditegur karena kisah dari ini sama persis yang sering kali saya lakukan setiap hari, bahkan karena setiap kali saya terkejut atau karena marah, karena nangis atau karena terada batu, seringkali menyebut nama Tuhan itu secara sempat atau yang dalam kisah cerita tadi itu seperti ya Tuhan. Dan dari setelah mendengar cerita tadi, dari situ saya tahu bahwa ketidaksengajaan menyebut nama Tuhan itu pun tidak membuat kita seperti dengan Bacaan diambil dari kitab Imaman. Kudusnya hidup. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada segenap umat Israel dan katakan kepada mereka, hendaklah kamu kudus, sebab Aku Tuhan Allahmu kudus. Setiap orang di antara kamu haruslah menyegani ibu dan ayahnya serta memelihara hari-hari Sabatku. Akulah Tuhan Allahmu. Janganlah kamu berpaling kepada berhala-berhala, dan janganlah kamu membuat bagimu ilahi." Janganlah kamu membuat baginya ilah-ilah tuangan. Akulah Tuhan Allahmu. Apabila kamu mempersembahkan kurban keselamatan kepada Tuhan, kamu harus mempersembahkannya sedemikian, supaya Tuhan berkenan kepadamu. Kurban itu harus dimakan pada hari kamu mempersembahkannya atau keesokan harinya. Tetapi apa yang tersisa sampai hari ketiga harus dibakar habis. Jika dimakan juga pada hari ketiga, maka itu akan menjadi sesuatu yang menjijikan dan Tuhan tidak berkenan kepada orang itu.
memakannya akan menanggung kesalahannya sendiri, karena ia telah mencemakan apa yang kudus bagi Tuhan. Orang itu harus dilenyapkan dari bangsanya. Pada waktu kamu menuai hasil tanahmu, janganlah kau sabit hasil ladangmu sampai ke tepinya, dan janganlah kau pungut apa yang tertinggal dari penuaianmu. Kebun anggurmu jangan kau petik hasilnya untuk kedua kalinya, dan buah yang berjatuhan di kebun anggurmu jangan kau pungut. Tetapi semuanya itu harus kau tinggalkan bagi orang miskin dan pendatang. Akulah Tuhan Allahmu. Janganlah kamu mencuri, janganlah kamu berbohong, dan janganlah kamu menipu satu sama lain. Janganlah kamu bersumpah palsu demi namamu, supaya engkau tidak mencemarkan nama Allahmu. Akulah Tuhan Allahmu. Janganlah engkau memeras sesamamu, dan janganlah engkau merampas. Janganlah kau tahan upah seorang buruh upahan sampai esok hari. Janganlah kau tutupi orang tuli di depan orang buta. Janganlah kau taruh batu sandungan, tetapi engkau harus takut akan Allahmu. Akulah Tuhan Allahmu. Janganlah kamu berbuat curang di pengadilan. Janganlah memihak orang miskin atau terpengaruh oleh orang besar, tetapi engkau harus mengadili sesamamu dengan kebenaran. Janganlah engkau pergi ke sana kemari menyebarkan fitnah di antara orang-orang sebangsamu. Janganlah engkau mengancam hidup sesama manusia. Akulah Tuhan Allahmu. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hati. Engkau harus terus terang menegur sesamamu dan tidak mendatangkan dosa atas dirimu karena dia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Baik, terima kasih kepada Saudari Esta. Selanjutnya saya akan mengajukan beberapa pertanyaan konkret. Dari teks kitab suci yang sudah dibacakan, kira-kira ayat manakah yang sangat menarik menurut saudara-saudari? Dari saya, di ayat 12, janganlah kamu bersumpah palsu demi namaku, supaya engkau tidak mencemarkan nama Allahmu. Akulah Tuhan. Menurut saya menarik karena di sini Allah mengatakan bahwa kalau kita bersumpah palsu atau mengucapkan sumpah karena dalam keseharian kita mungkin kita buat perjanjian atau apa sesuatu itu kita buat sumpah itu tanpa kita sadari bahwa kita sudah mencemari nama Tuhan. Jadi yang bisa dipetik di sini bahwa janganlah kita bersumpah-sumpah demi nama Tuhan, karena hal itu mencemarkan nama Tuhan. Terima kasih Kak Suster. Mungkin ada lagi? Dari saya, ayat yang menarik menurut saya berdasarkan bacaan yang kita ini itu ayat 4. Janganlah kamu berpaling kepada berhala, dan janganlah kamu membuat baju dewa Tuhan. Akulah Tuhan Allahmu. Saya memilih ayat ini karena menurut saya Allah berfirman kepada kita agar kita itu tidak pernah berpaling kepadanya, apalagi berpaling kepada berhala atau ilah-ilah lain seperti membuat patung atau menyembah dewa-dewi yang nantinya itu akan membuat kita sudah lari jauh dari Tuhan. Dan di situ juga dikatakan oleh Tuhan bahwa Akulah Tuhan Allahmu. Dari ayat ini mau menegaskan kepada kita bahwa Tuhan kita hanyalah satu, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Dirinya, hanya Dialah Tuhan satu-satunya. Demikian dari saya. Terima kasih Saudari Gloria. Mungkin ada lagi? Baik, selanjutnya dari bacaan tadi, apa pesan yang dapat kita ambil? Dari saya,
yang tadi, pesan yang dapat kita ambil yaitu orang beriman dipanggil untuk hidup kudus karena Tuhan itu kudus. Kekudusan itu tidak hanya terlihat dalam doa atau ibadah, tetapi juga terutama dalam kehidupan sehari-hari kita. Yaitu berkaitan dengan kita berkata jujur, tidak bersumpah dusta, tidak menyimpan dendam, berlaku adil, menghormati sesama, dan mengasihi sesama. Dengan itu juga kita bisa menjaga kekudusan nama Tuhan melalui sikap tindakan nyata. Sekian dari saya. Terima kasih saudara Esther. Baik, terima kasih pada saudara Esther. Mungkin ada lagi. Dari saya, misalnya menurut saya setelah kita mendengarkan pesan yang tadi, misalnya untuk kita itu bahwa dalam keseharian kita itu kita tidak boleh menyebut nama Tuhan dengan sembarangan, karena kita dengan ini kita melanggar perintah Tuhan. Perintah yang pertama bahwa perintah yang kedua bahwa jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan tidak hormat. Itu sudah dari saya. Baik, terima kasih Kak Sister. Imamat bab 19 ayat 12 kita diingatkan bahwa nama Tuhan adalah kudus dan tidak boleh dipermainkan. Firman Tuhan berkata agar kita tidak bersumpah dusta demi namanya, sebab hal itu melanggar kekudusannya. Artinya, setiap perkataan kita harus dilandasi kejujuran dan tanggung jawab. Menjaga kekudusan nama Tuhan bukan hanya soal tidak menyebut namanya secara sembarangan, tetapi terutama tentang hidup dalam kejujuran dan kebenaran. Setiap perkataan dan tindakan kita mencerminkan siapa yang kita imani. Karena itu, kita berkata jujur, menepati janji dan bertindak benar, kita sedang memuliakan nama Tuhan. Mari kita ingat bahwa panggilan untuk hidup kudus bukan sekedar teori atau aturan, tetapi harus nyata dalam setiap tindakan perkataan kita sehari-hari. Selanjutnya, tindakan apa yang akan kita lakukan ke depan? Baik saudara-saudari, agar katekese kita tidak sampai di sini saja, kira-kira apa aksi konkret yang akan kita lakukan ke depan? Tindakan atau aksi konkret berkaitan dengan bacaan tadi, kita itu mulai sekarang belajar untuk tidak menyebut nama Tuhan sembarangan. Baik, terima kasih saudara yang ada lagi dari teman-teman. Dari saya, tindakan lanjut kita harus menghindari kata-kata kasar dengan menyebut nama Tuhan. Terima kasih kepada saudara-saudari. Bagaimana saudara sekalian? Apakah kita semua setuju dengan aksi konkret yang sudah disampaikan oleh teman-teman tadi? Setuju. Untuk memperdalam iman kita, saya minta doa orang untuk mendaraskan doa permohonan. Ya Tuhan Yesus Kristus, terima kasih yang selanjutkan yang kami berikan kepada kami semua hingga pada saat ini. Ya Tuhan, semua hartanya kami lebih menghormati dan lebih rendah hati terhadap Engkau dan juga tidak sembarang lagi menyebut nama Tuhan dengan tidak hormat. Marilah kita mohon. Semoga dengan tema katekesi kami pada hari
Melalui firman Tuhan hari ini kita diingatkan akan panggilan yang luhur, kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasi saudara-saudari sekalian. Saya sebagai fasilitator meminta maaf bila ada kata-kata atau kalimat yang kurang berkenan selama katekese berlangsung tadi. Dengan demikian, marilah kita menutup katekese kita pada pagi hari ini dengan doa. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang Maha Kudus, Engkau mengajarkan kami untuk tidak menyebut namamu dengan sembarangan. Engkau menghendaki agar namamu kami hormati dan muliakan dalam setiap perkataan dan perbuatan kami. Ampunilah kami bila pernah menggunakan namamu dengan tidak pantas, bersumpah sembarangan, dan tidak menjaga sikap kami sebagai anak. Semoga setiap doa yang kami ucapkan dan setiap tindakan yang kami lakukan menjadi persembahan yang menyenangkan hati. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Syukur kepadamu Semoga Tuhan berserta kita selama-lamanya. Semoga kita sekalian dilindungi, dibimbing, dan diberkati Allah yang Maha Kuasa dalam